Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Alina Soraya Balkis dari mahasiswa Gizi UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya bisa saya panggil Ibu siapa Ki? Ibu Ana. Oh, Ibu Ana, baik. Jadi Ibu, di sini kita akan melaksanakan sesi konseling, gitu Ibu. Nah, Ibu Ana ini ada keluhan apa saja Ibu? Hipertensi. Yang Ibu rasakan apa saja Ibu? Pusing, kemudian kesemutan, tengahnya rasa pegel. Baik Ibu. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan terkait SOP terlebih dahulu Ibu. Jadi untuk waktu konseling kali ini yaitu 30 menit dengan 15 menit yaitu waktu tanya jawab dan 15 menitnya lagi untuk menyelesaikan dari permasalahan gizi Ibu gitu. Jadi saya sebelumnya akan mohon maaf terlebih dahulu jika nantinya saya akan banyak bertanya kepada Ibu dan mohon untuk bisa dijawab dengan jujur gitu karena apa yang Ibu sampaikan akan menjadi rahasia gitu, okay? Langsung kita mulai saja nih Bu. Sebelumnya Ibu Ana apakah sudah pernah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Sudah. Oh sudah. Berapa hari yang lalu Ibu? Sekitar 2 mingguan. 2 minggu, oke. Nah ini untuk berat badannya Ibu Ana berapa nih? 82. Berat badannya 82 dan untuk tinggi badannya? Sekitar 160-an. Untuk tinggi badannya 190. Saya mohon izin untuk menghitung status gizi Ibu terlebih dahulu, oke? Baik Ibu, setelah saya hitung untuk status gizi Ibu itu berada di angka 32. Mohon maaf nih Ibu, angka segini itu menunjukkan bahwa Ibu itu memiliki status gizi yang obesitas atau kelebihan berat badan seperti itu. Karena untuk status gizi yang normal itu ada di angka 18,5 sampai 24,9 gitu Ibu. Jadi Ibu Ana ini memiliki status gizi yang obesitas. Kemudian, Ibu apakah sudah pernah melakukan pengukuran laboratorium Ibu? Oh pernah. Oh berarti cuma cek tekanan darah aja gitu. Oh, berarti nggak ada data laboratoriumnya ya. Baik. Untuk tekanan darah Ibu tadi kan Ibu bilang kalau Ibu ada hipertensi. Nah itu untuk lebih validnya lagi Ibu saya mohon untuk bisa kita cek ulang aja nih Bu untuk tekanan darahnya. Sini Bu. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara.
per 92 Ibu. Nah, di mana angka ini itu menunjukkan bahwa Ibu memiliki hipertensi karena untuk nilai tekanan darah normal itu berada di angka 120 per 80 itu, dan Ibu kan tadi ada di angka 149 per 92 nggih. Jadi ibu anak itu memiliki hipertensi stage 1 gitu. Hipertensi stage 1. Nah, untuk keluhannya ibu anak ini tadi nggih yang sakit kepala, terus sakit tengkuk, kemudian kesemutan gitu. Itu biasanya berlangsung selama berapa hari Ibu? Atau lama atau gimana? 1 mingguan. 1 mingguan. Biasanya kalau misalkan Pas lagi tensinya naik. lagi tensinya Iya. naik gitu nggih. Oke. Baik Ibu. Untuk kebiasaan makan Ibu biasanya makan dalam satu hari itu berapa kali? 3 kali. Satu hari 3 kali makan. Oke, untuk makanannya itu biasanya dari sarapan itu apa aja Ibu yang dikonsumsi? Nasi kadang nasi, kadang bubur, lontong, pasti semua. Oke. Kalau untuk nasinya biasanya pakai nasi apa Ibu? Nasi putih. Nasi putih. Biasanya berapa centong Ibu? 1 centong. Biasanya kalau misalkan makan nasi itu Ibu lauknya pakai apa aja Ibu? Ada tempe tahu goreng, sama Tempe tahu sayuran. goreng. Untuk tempe tahu gorengnya biasanya berapa potong Bu? 1 sampai 2 potong. Nih, tadi sama sayuran nggih. Sayurannya apa Ibu? Sayur kangkung. Ditumis berarti nggih sayurannya. Tumis biasanya kalau misalkan konsumsi sayur itu ada 1 mangkuk Ibu. Oh, enggak ada. Hanya beberapa sendok. Kira-kira berapa sendok Ibu biasanya? 3 sendokan. Oke. Kemudian untuk makan siangnya biasanya ibu anak pakai apa aja Ibu? Pakai nasi. Untuk porsinya juga 1 centong. Oke, 1 centong. Untuk lauknya biasanya pakai apa aja Ibu? Kalau dia kenapa ada ikan, ayam, Ikan, iya, kadang juga ayam. tempe tahu. Oh iya. Biasanya kalau misalkan ikan, ini ikannya itu dimasak apa Ibu? Oh, ikannya goreng. Ikan goreng biasanya konsumsinya langsung satu ekor langsung atau gimana? Kemudian kalau misalkan ayam, biasanya ibu kalau misalkan konsumsi ayam, itu ayamnya diapakan? Digoreng kah atau dimasak apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Ini juga satu potong gitu nih. Untuk tempe tahunya biasanya seberapa? Biasanya seberapa banyak? 1 sampai 2 potong. Digoreng juga Ibu. Oke. Kalau untuk makan malamnya Ibu biasanya pakai apa aja Ibu? Kalau makanan ya bisa nasi, kadang masak mie, Kadang nggak mesti semua. kalau misalkan nasi itu Ibu tetap 1 centong atau gimana? 1 centong. Untuk lauknya biasanya apa aja Ibu? Telur dadar. Itu telurnya 1 butir. Telur dadar 1 butir. Kemudian ada lagi atau hanya telur dadar Ibu? Oh, berarti kadang mie aja, kadang nasi dicampur mie gitu nggih. Untuk mie-nya biasanya berapa bungkus Bu? Oh, untuk mie-nya biasanya 1 bungkus. Dari rentang waktu sarapan sampai makan malam itu biasanya Ibu ada konsumsi selingan atau tidak? Ada. Biasanya selingannya apa aja Ibu? Nyemil kayak apa yang bulu-bulu itu, Cemilan beli keripik gitu. jagung juga. Iya, biasanya kalau misalkan cemilannya keripik
atau gimana? Atau setelah, karena kan biasanya ada, makan. oh berarti setelah habis makan ada asupan cemilan ini nggih, keripik-keripikan. Kalau misalkan untuk buahnya, ibu biasanya dalam sehari mengasup berapa kali ibu? 2 kali. 2 kali. Siang sama malam. Oh iya. Ini berarti kalau misalkan konsumsi buah itu ibu biasanya satu buah utuh atau gimana? Satu buah utuh. Biasanya buahnya apa ibu? Jeruk. Oke. Berarti untuk buah ibu sering konsumsi nggih, setiap harinya biasanya dikonsumsi gitu nggih. Kalau untuk minumannya ibu itu sehari biasanya minum berapa kali? Dalam minum air putih ada 8 gelas ibu? 8 gelas ada, air putihnya 8 gelas. Ibu suka konsumsi teh sama kopi. Biasanya untuk konsumsi tehnya itu berapa ibu? Berapa gelas? Tehnya 1 gelas. Nah ini tehnya teh manis atau teh tawarku? Teh manis. Misalnya kalau buat penambahan gula di teh itu berapa sendok bu? Setengah sendok makan. Terus untuk kopinya itu ibu biasanya sehari selalu ada konsumsi kopi atau gimana? Oh iya, berarti kadang-kadang aja nggih. Kopi biasanya 1 gelas gitu nggih. Baik. Jadi ibu berdasarkan hasil riwayat makan ibu di sini, ibu itu termasuk yang memiliki variasi makanan yang kurang baik ibu, karena untuk sarapan ibu di sini tidak ada asupan protein hewani. Ibu tadi hanya mengasup tempe tahu goreng sama sayuran gitu nggih. Kemudian untuk makan siangnya untuk asupan makan siang di sini juga ibu sayurnya kurang gitu nggih. Terus untuk yang makan malamnya di sini ibu lebih kurang, malah ibu di sini hanya asup kadang kalau misalkan nasi sama telur, kadang juga mie, kadang nasi sama mie kayak gitu. Jadi nggak ada asupan dari protein nabatinya gitu nggih. Nah untuk asupan keripik-keripikannya di sini ibu juga termasuk yang sering, karena ibu ini kan ada hipertensi, jadi sebaiknya dibatasi begitu nggih. Baik. Nah ibu anak ini kalau boleh tahu usianya berapa nih bu? 45 tahun. Bu Ana 45 tahun. Ibu ini pekerjaannya apa ibu? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Ibu ada riwayat penyakit terdahulu? Oh, udah lama. Apa itu ibu? Oh, yang sakit. Baik. Ibu di rumah ini tinggal bersama siapa aja ibu? Sama suami, sama anak. Ibu biasanya ada aktivitas fisik itu bagaimana? Ya olahraga atau gitu? Kan jalan. Oh jalan aja. Jadi ibu Ana ini pernah memiliki riwayat penyakit kanker, kemudian untuk usianya ibu itu 45 tahun dan ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu nggih. Jadi ibu setelah tadi kita melaksanakan sesi assessment atau sesi tanya jawab, di sini didapatkan diagnosa gizi ibu itu penurunan energi, karena ibu kan tadi ada obesitas gitu ibu, ditandai dengan IMT ibu atau status gizi ibu yang berada di angka 32 gitu. Kemudian juga ibu ada penurunan kebutuhan natrium karena tadi ibu ada hipertensi, ditandai dengan status hipertensi ibu itu ada di hipertensi stage 1 dengan tekanan darah 149/92 gitu ya. Jadi ibu untuk intervensi gizinya ibu di sini bisa menggunakan
atau nilai tekanan darah ibu. Dan tujuannya ini bisa untuk tekanan darah ibu itu bisa mencapai normal gitu ya. Dan yang kedua itu tujuan dari diet rendah kalori atau rendah energi, karena ibu tadi juga ada obesitas itu untuk menurunkan berat badan ataupun status gizi ibu agar mencapai normal gitu ibu. Jadi untuk bahan makanan dianjurkan dan tidak dianjurkan itu bisa dilihat di sini. Untuk makanan pokoknya itu ada nasi dan lainnya, kemudian lauk hewaninya ada daging tanpa lemak. Untuk lauk nabatinya semua kacang-kacangan bisa ibu asup, dengan catatan kalau misalkan ibu masak itu bisa kurangi dari garam-garamnya, kemudian MSG-nya gitu ibu. Karena ini kan untuk prinsipnya diet rendah garam itu kan penurunan asupan natrium, di mana natrium di garam dan juga natrium di MSG itu cukup banyak gitu. Kemudian di sini saya izin untuk menghitung terlebih dahulu untuk menghitung kebutuhan energi dan karbohidrat ataupun kebutuhan asupan ini itu, asupan karbohidrat pada lemak itu sebenarnya. Karena ibu tadi ada obesitas gitu nih. Kalau misalkan untuk penurunan kebutuhan energi di sini ibu dikurangi kebutuhan energi ibu dikurangi 250, apakah ibu sanggup? Jadi untuk energinya saya kurangi 250 ibu. Setelah dihitung di sini untuk kebutuhan energi ibu itu ada 1744 kalori, dan untuk kebutuhan karbohidratnya ibu itu ada 239 gram, untuk proteinnya 87,2 gram, dan untuk lemaknya 48 gram gitu nih Bu. Jadi di sini untuk asupan makan ibu bisa dituliskan di sini. Untuk nasinya ibu kalau misalkan mau bikin menu itu bisa lihat di bahan makanan dianjurkan di sini ibu. Untuk nasinya di sini ibu bisa pakai 1 porsi. Untuk beratnya 100 gram. Kemudian untuk lauk hewaninya ibu itu bisa pakai 1 porsi juga. Ibu bisa pilih dari daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan segar begitu tapi yang dimasak tanpa menggunakan garam ataupun natrium gitu ibu. Kemudian untuk nabatinya ibu juga bisa pakai semua jenis sayuran, dan untuk sayurannya itu diusahakan untuk mengkonsumsi 1 porsi atau setara dengan 1 mangkuk begitu ibu. Oke. Kemudian
di sini untuk selingannya ibu bisa batasi selingan yang keripik-keripikan begitu ibu, karena kayak keripik rempeyek itu kan mengandung banyak natrium nih, rasanya asin gurih gitu ibu. Nah ini tuh yang mengakibatkan tekanan darah ibu itu tinggi. Jadi untuk asupan natrium dari asupan keripik-keripikannya ibu harus dikurangi. Nggak apa-apa ibu kalau konsumsi 2-3 keping dalam sehari itu nggak apa-apa gitu ya. Dan untuk buah-buahannya, karena tadi ibu juga konsumsi buahnya sering itu dipertahankan ibu bisa terus ibu bisa tetap konsumsi buah setiap harinya dengan variasi buah yang lebih banyak gitu. Dan untuk asupan minyaknya, karena ibu tadi juga ada obesitas, terus juga ada penurunan kebutuhan energi itu ibu juga batasi makanan-makanan yang cara pengolahannya itu digoreng, karena minyak itu kan kalorinya tinggi ibu. Direbus bisa, dikukus, dipanggang itu juga bisa. Terus kemudian di sini ibu juga bisa lakukan aktivitas fisik gitu, karena ibu anak ini kan untuk aktivitas fisiknya tadi ibu kurang karena ibu tadi biasanya aktivitas fisiknya hanya jalan, kemudian menyapu gitu aja jadi untuk aktivitas fisiknya di sini ibu anak bisa dalam sehari itu minimal ibu 30-45 menit gitu. Sanggup ibu? Kalau bisa lebih ibu sampai 60 menit, tapi ini bisa bertahap ibu. Kalau misalkan hari pertama ibu 30 menit itu cukup dengan aktivitas fisik yang ringan dulu aja ibu, contohnya kayak jalan kaki seperti itu 30 menit. Kemudian nanti kalau misalkan setelah 30 menit ibu sudah bisa tingkatkan 45 menit sampai 60 menit gitu, dan itu rutin gitu. Jadi harapannya dengan ibu Ana tadi menerapkan diet rendah garam, kemudian diet rendah kalori, dengan aktivitas fisiknya juga bisa dikendalikan, dikondisikan gitu, itu ibu bisa mencapai tujuan ibu, yaitu dengan tekanan darah yang lebih rendah mencapai normal, dan juga status gizinya mencapai normal gitu ibu. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa disimpulkan oleh ibu anak apa aja tadi ibu yang direkomendasikan atau yang harus ibu laksanakan. Ada aktivitas olahraga seperti jalan ya, terus makan itu yang bergaram, mengurangi itu, banyak makanan hewani yang nabati gitu ya. Untuk lauk hewani nabatinya biasanya harusnya berapa porsi? Untuk lauk hewaninya ibu bisa 1 porsi kak, contohnya misalkan ayam itu 1 potong sedang gitu, terus ikan itu 1 ekor utuh gitu. Itu lauk hewaninya. Dan untuk lauk nabatinya itu juga ibu bisa konsumsi 1 porsi ibu. Nah di sini itu sudah ada BMP, jadi ibu ini bisa melihat dalam 1 porsinya itu ada di daftar bahan makanan penukar. Jadi kalau misalkan di sini di bahan makanan penukar itu ibu ada 1 SDM, itu maksudnya itu 1 sendok makan gitu. Terus kalau misalkan tulisannya 1 BH itu 1 buah gitu. Itu nanti sudah ada penjelasannya di sini ibu gitu. Jadi ibu lebih mudah untuk mengkonversikan makanan yang akan ibu olah dari sesuai dengan BMP tersebut begitu. Dan tadi apalagi ibu untuk menurunkan status, untuk mencapai status gizi yang normal itu, selain dari tadi makan ibu yang batasi natriumnya untuk menurunkan tekanan darah, apalagi ibu? Iya betul, kemudian untuk menurunkan berat badan ibu untuk bisa mencapai normal itu ibu bisa mengurangi makanan yang pengolahannya itu dengan cara goreng. Karena ibu harus membatasi asupan lemaknya gitu ibu. Kemudian untuk aktivitas fisiknya ibu dianjurkan berapa menit dalam sehari? Kanan itu bisa 30-45 menit. Latihan. Kemudian kalau misalkan ibu sudah bisa, harus ditingkatkan atau gimana
kalau udah bisa ya udahlah segini aja gitu. Ditingkatkan sampai 60 menit tambah tiga. Iya. Baik. Berarti muter-muter. Iya, jadi kalau misalkan ibu mau sepedaan aja deh, kalau misal hari ini sudah berjalan kaki besok mau sepedaan aja gitu, itu enggak apa-apa ibu gitu. Jadi bisa disesuaikan saja dengan ibu anak gitu. Oke. Baik, jadi di sini ibu sudah paham gitu terkait diet apa yang harus ibu laksanakan gitu gitu. Lah, berarti ibu anak ini di sini sanggup gitu untuk menerapkan apa-apa saja yang sudah direkomendasikan. Insya Allah. Baik. Nah, karena di sini ibu Ana sudah sanggup, jadi ibu Ana ini bisa meminta bantuan kepada suami ibu ataupun dengan anak ibu untuk membantu dalam mengontrol asupan makanan ibu. Begitu. Jadi karena ibu Ana di sini sudah diresepkan dan ibu ada keluarga di rumah, itu keluarga di rumah itu bisa membantu untuk mengontrol asupan makan ibu seperti itu. Jadi untuk yang tadinya ibu biasanya makan keripik nggak terkontrol, itu ada anak ibu, ada suami ibu untuk membantu mengontrol kayak, oh ibu mohon maaf ini untuk asupan keripiknya cukup segini aja. Maaf. Jadi ibu nanti bisa dikomunikasikan kepada suami ataupun anak ibu gitu, nggih, untuk membantu mengontrolnya. Baik. Karena di sini ibu Ana sudah paham nggih, apakah dari ibu Ana ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dietnya atau terkait apa yang sudah saya jelaskan? Iya Mbak, kayak misalnya apa itu makan buah semangka itu ya. Iya. Ada yang ngomong katanya itu bisa nambah itu tensi. Oh, nambah tensi darah. Iya katanya deh. Habis makan semangka itu tambah tensinya itu tambah naik kayak gitu. Iya benar. Tapi ada yang ngomong juga itu bisa menurunkan tensi darah sebenarnya. Oke. Jadi ibu kalau misalkan buah-buahan itu kan tidak ada kandungan natriumnya, nggih, sedangkan yang membuat tensi darah itu naik itu dari kandungan natrium gitu. Kalau dari buah-buahan itu nggak ada kandungan natriumnya ibu, jadi ibu mau konsumsi semangka, ibu mau konsumsi jeruk, buah pir, apel kayak gitu, itu nggak apa-apa banget karena nggak ada natriumnya dan tidak berpengaruh terhadap tensi darah ibu seperti itu. Ada yang mau itu soal Oh, okay. habis makan tambah naik dan sebagainya. Oh, enggak berarti. Lagi yang ngomong bisa menurunkan gitu. Iya. Nah, berarti kalau misalkan ada kasus seperti itu, berarti ada penyebab yang lainnya, misalkan karena tadi habis masuk garam berlebihan ataupun makan makanan seperti keripik, junk food dan lainnya seperti itu. Jadi untuk buahnya silakan ibu bisa asup buah apa saja, dan untuk konsumsinya berapa ibu bisa sesuaikan dengan porsi yang sudah ada di daftar bahan makanan penuh tadi. Itu ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi ibu? Oh, sudah cukup. Baik. Baik, karena sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana karena sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling kita pada hari ini. Semoga Ibu sehat-sehat selalu Ibu, dan apa yang Ibu inginkan atau tujuan Ibu itu bisa terrealisasikan gitu Ibu. Terima kasih Ibu Ana. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Ibu.